Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Dengan syukur kepada nikmat menjadikan sebab kenikmatan terus bersama kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan janji, la in syakartum la azidanakum, tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini kita memasuki hari yang kedua dari bulan Al-Muharram. Kita akan ingatkan keistimewaan dan keagungan bulan Muharram. Kemudian amalan-amalan apa yang supaya kita isi, kita makmurkan bulan Muharram tersebut. Pertama, bulan Muharram itu termasuk bulan mulia, sebagaimana nanti disebutkan di surat At-Taubah ayat yang ke-36. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atu hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Yang itu sudah ditetapkan di dalam kitab semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kemudian 12 bulan itu ada di antaranya 4 bulan mulia. Nah, ini diterangkan dalam riwayat Imam Bukhari, salasun mutawaliyat, tiganya urut. Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah yang barusan kita tinggalkan, kemudian Muharram. Satunya Rajab, diapit antara Jumada dan Sya'ban. Jamaah hormati, itu ketentuan agama yang lurus.
Jangan dolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Kemudian dari 4 bulan itu nanti para ulama terangkan, seperti Al-Hasan dan selainnya. Itu dibawakan Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. 4 bulan itu afdoluha al-Muharram. Paling utamanya itu bulan Muharram. Walaupun kalau hari-hari mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah sampai 13 kemarin disampaikan hari-hari yang penuh keistimewaan, tapi kalau bulannya 4 bulan itu paling utama Al-Muharram. Apalagi nanti dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bulan Muharram itu dengan sebutan Syahrullah Al-Muharram, disebut dengan bulannya Allah. Penyebutan bulan Muharram dengan bulannya Allah, sementara semua bulan itu milik Allah. Tapi kenapa dikhususkan Muharram? Penisbatan Muharram kepada Allah itu sebagai bentuk tafkhim, pengagungan, sebagai bentuk yang menunjukkan tentang mulia dan utamanya bulan Muharram. Nanti semua, kalau ada sesuatu yang disandarkan kepada Allah, sesuatu itu memiliki keistimewaan. Contohnya Ka'bah, Baitullah, masjid, wa annal masajida lillah. Masjid-masjid itu punya Allah. Padahal langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya itu milik Allah. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Tapi penyebutan masjid milik Allah itu menunjukkan masjid itu sangat istimewa. Bahkan nanti diterangkan di dalam hadis, satu tempat di muka bumi paling istimewa itu masjid. Paling istimewa itu masjid. Kembali Rasul menyebut bulan Muharram itu dengan sebutan Syahrullah. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Muharram. Jamaah hormati, bagaimana sikap ketika seorang berada pada bulan mulia, mulai dari Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram, nanti satunya pada bulan Rajab. Nasihat ulama supaya semangat beramal soleh, supaya semangat beramal soleh. Karena kata Ibnu Abbas, wal amalus salihu wal ajru a'dham. Amal soleh yang dikerjakan pada bulan mulia itu lebih agung, pahalanya lebih besar. Pernah kita sampaikan, kalau seorang pengen mendapatkan pahala yang a'dham, pahala yang lebih besar dari amalannya, perhatikan 5 perkara. 1, dari jenis amal. Jenis amal mempengaruhi besarnya pahala. Amalan yang berkaitan dengan i'tiqad, berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan akidah, pahalanya lebih besar. Amalan yang berkaitan dengan hati, pahalanya lebih besar. Diperhatikan jenis amal. Yang kedua, itu memperhatikan pengaruh amal. Suatu amal semakin besar pengaruhnya, maka semakin besar pahalanya. Makanya jihad, menuntut ilmu, itu pahalanya luar biasa. Karena menuntut ilmu dan jihad itu penopang tegaknya Islam. Islam itu akan tegak dengan ilmu dan jihad. Dengan ilmu dan jihad. Maka 2 amal ini sangat istimewa. Semakin besar pengaruhnya, itu semakin besar pahala. Kemudian yang ketiga, keikhlasan. Semakin seseorang beramal ikhlas, rubba amalin saghirin tu'addimuhu niyah. Amal yang kecil itu menjadi besar karena keikhlasan. Karena keikhlasan. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyah. Ada kalanya satu amalan yang besar menjadi kecil karena tidak adanya keikhlasan. Pernah kita kasih contoh, apa amalan yang orang anggap kecil tapi dengan ketulusan menjadi besar? Kalau dalam riwayat Muslim, seorang wanita pelacur kasih minum seekor anjing yang kehausan. Seekor anjing kehausan.
yang dikasih minum anjing. Minumannya air putih itu, bukan boba, bukan es teh jumbo. Air putih diambilkan dari sumur, ngambilkannya pun dengan sepatu. Sepatunya dilepas, dipakai ngambil air, kemudian digigit, tangannya dipakai pegangan naik. Ketulusan yang ada dalam hati itu karena sayang kepada binatang yang kehausan hampir mati. Allah berterima kasih, dosanya dimaafkan. Amalan kecil dengan keikhlasan itu menjadi besar. Tapi sebaliknya, amalan besar itu malah menjadi kecil. Bahkan diterangkan dalam riwayat, seret pertama kali ke neraka. Itu disebutkan ada 3 amal. Seorang yang belajar agama supaya disebut sebagai alim, belajar Al-Quran supaya disebut qari. Yang kedua, bersedekah supaya disebut sebagai orang yang dermawan. Kemudian yang ketiganya, berperang supaya disebut sebagai pemberani. 3 amal yang sangat istimewa, tapi karena tidak ada keikhlasan, seret pertama kali ke neraka. Yang keempat, memperhatikan tempat. Makanya kalau orang ada kesempatan berkunjung ke tanah haram, datang ke Masjid Nabawi atau Masjid Al-Haram, itu manfaatkan untuk ketaatan. Karena sholat di sana pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Yang kelimanya, dipengaruhi oleh waktu. Dipengaruhi oleh waktu. Ketika seorang beramal soleh di bulan-bulan mulia, kata Ibn Abbas, wal amalu salihu wal ajru atom. Wal ajru atom. Cuman amal soleh yang kita kerjakan pada bulan mulia itu, kalau dikhususkan cuman 2. Puasa, nanti lebih khusus tanggal 10, ditambahkan tanggal 9. Adapun yang lainnya, itu amalan yang bersifat umum. Makanya kita buka penjelasan para alim ulama, jenis-jenis amal itu. Mereka ada sebutkan doa, baca Quran, sholat tahajud, zikir, sedekah, ya, disebutkan secara umum. Taubat. Adapun amalan-amalan yang khusus, puasa. Karena kata Nabi SAW, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Kemudian afdhalus shalah ba'dal faridah qiyamul lail. Seutama-utama puasa setelah bulan Ramadan, puasa pada bulan Muharram. Makanya siapa yang punya kemampuan untuk berpuasa, silahkan perbanyak. Cuman puasa-puasa yang ada tuntunannya. Misal diambil sebulan 3 hari, Ayyamul Bid 13, 14, 15. Kemudian masih mampu lagi Senin Kamis. Kemudian masih mampu lagi itu dengan berpuasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Puasa-puasa yang ada contoh. Adapun puasa yang tidak ada contoh, nanti para ulama kasih contoh. Kemarin ketika hari pertama berpuasa, membaca doa-doa khusus, nggak ada tuntunan. Kalau seseorang berdoa secara umum, waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, ya Allah, jadikan kehidupanku itu tambahan kebaikan, silahkan. Tapi kalau doa khusus, nah ini tidak ada riwayat. Bahkan misalkan malamnya dipakai tahajud dengan amalan-amalan tertentu, tidak ada dalil. Kalau khusus, saudara yang saya hormati, itu dengan puasa Asyura, ditambahkan dengan Tasu'a. Ini perbanyak amal soleh. Kemudian kata Nabi kelanjutan hadis, seutama-utama sholat setelah yang wajib itu qiyamul lail. Di sini ditunjukkan, termasuk kalau seorang pengen gabungkan amalan di bulan Muharram itu selain puasa, sholat malam. Kan ini 2 amal yang istimewa. Kalau seorang paginya puasa, kemudian malamnya sholat malam, Masya Allah, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada siyam, ada qiyam. Ada siyam, ada qiyam. Adapun khusus tadi kita sebutkan tanggal 10, yang keistimewaan puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Jadi kalau punya kemampuan 1 hari,
Tapi Nabi SAW ketika beliau sedang berpuasa tanggal 10, kemudian orang Yahudi, orang Nasara juga berpuasa. Nabi tanya, kenapa mereka puasa? Dikatakan kepada beliau, Rasul mereka puasa mengikuti Nabiullah Musa. Nabiullah Musa alaihissalam tanggal 10 bulan Muharram beliau berpuasa karena bersyukur kepada Allah diberikan keselamatan dari kekejaman Fir'aun. Syukurnya kepada Allah dengan puasa. Maka kata beliau, saya lebih berhak terhadap Musa dibandingkan dengan mereka. Kemudian beliau katakan, inkanal amul mukbil, insya Allah sumna yamatasi. Kalau tahun depan aku masih hidup, insya Allah aku akan puasa tanggal yang ke-9. Tapi belum sampai tahun depan beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Lah para ulama berdasarkan hadis itu disunahkan puasa 2 hari, 9, 10. Tapi kalau 1 hari tok boleh. Tanggal 9 itu penyelisihan kepada Yahudi dan Nasara, karena Nabi ucapkan tanggal 10-nya, maka beliau itu puasa Asyura yang menghapus dosa 1 tahun. Itu juga diperbolehkan. Kalau misalkan memang tidak mampu, puasanya tidak wajib. Puasanya tidak wajib. Ini puasa sunnah. Intinya, saudara yang saya hormati, bulan mulia, semangat beramal soleh. Semangat beramal soleh. Yang kedua, menghindari bermacam kedoliman. Karena tadi sudah kita baca ayatnya, fala tadlimu fihinna anfusakum. Jangan dolimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Nanti Ibnu Abbas yang dibawakan oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, wa ja'ala haram, wa ja'ala hunna harama, wa adu mahrumanuhunna. Kedoliman itu selama 1 tahun tidak diperbolehkan. Maka tidak ada istilah musim taat, musim maksiat, nggak ada. Jadi kedoliman itu selama 1 tahun hukumnya haram. Tapi pada bulan-bulan mulia itu disemakin keraskan pengharaman kedoliman. Sampai kata Ibnu Abbas, wa ja'ala danbu fihina a'dham. Dosa yang dilakukan pada bulan mulia itu juga berlipat. Juga berlipat. Kalau seorang melakukan kedoliman pada bulan mulia, jamaah hormati, nanti dosanya juga berlipat. Maka pelajarannya yang kedua, bulan Muharram hindari dolim, hindari kedoliman. Karena kedoliman yang dilakukan dosanya akan berlipat. Lah apa jenis dolim itu? Semua bentuk kedoliman. Nanti yang paling berbahaya syirik. Sebagaimana kata Luqman ketika menasihati anaknya, beliau mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Anakku, jangan kamu mensekutukan Allah. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu termasuk kedoliman yang paling besar. Nanti kalau Syekh Muhammad bin Doni Zainu menjelaskan tentang dolim syirik itu paling besar. Karena orang kalau melakukan kesyirikan itu mendolimi dirinya sendiri. Bagaimana mendolimi dirinya sendiri? Kita itu makhluk paling mulia. Makhluk paling mulia. Allah sebutkan fi ahsani taqwim, diciptakan dalam sesempurna penciptaan. Kalau makhluk yang paling mulia tunduk kepada sesuatu yang lebih rendah, mendolimi dirinya sendiri. Kan kalau orang musyrik kepada sesuatu yang lebih rendah, dia tunduk. Kayak kemarin malam itu kepada kerbu. Kerbu itu simbol kebodohan. Kalau orang melakukan kesyirikan, wah itu disembah-sembah itu. Disembah-sembah. Saya pernah pas lewat di situ itu kasih makan kepada kerbu. Itu tangannya satu di sini. Jadi setelah makanannya itu disampaikan, setelah itu tangan di sini, satunya monggo kiai. Kebo itu. Kalau misalkan itu manusia, monggo, bismillah, pun rahabi. Itu penghormatan. Kedudukan dia yang tinggi, dengan kesyirikan jatuh. Itu dengan kesyirikan jatuh. Yang kedua, orang yang syirik itu mendolimi kenyataan. Coba kenyataannya, siapa yang layak menjadi sesembahan? Tidak ada yang layak menjadi sesembahan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
Sampai Allah itu tantang, kalau memang selain Allah itu layak menjadi sesembahan, aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Coba tunjukkan apa yang dia bisa cipta. Nggak bisa. Ternyata selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mencipta, tapi dicipta. Ini mendolimi kenyataan. Demikian pula kalau seseorang melakukan kesyirikan, mendolimi a'dhamul huquq, hak yang paling besar. Hak yang paling besar itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau haknya Allah dia rampas, dia berikan kepada selainnya, ini kedoliman yang sangat besar. Saudara yang saya hormati, hindari kedoliman berupa kesyirikan. Walaupun memang kita prihatin, kita tinggal di satu negeri, kalau masuk bulan Muharram, simbol-simbol kesyirikan itu luar biasa. Simbol-simbol kesyirikan itu luar biasa. Tanggal 1 itu kalau di Solo, kirap kerbau. Itu diyakini kerbau yang keramat, mendatangkan manfaat, menolak madarat, sampai kotorannya gerebutan itu. Itu nyata kok. Saudara yang saya hormati, tempat yang lain ada nanti pergantian luhur. Di Kudus itu pergantian selambu makam Sunan Kudus. Selambu makam Sunan Kudus. Apa boleh kuburan dibangun? Apa boleh kuburan dikasih selambu? Perilaku orang musyrik. Orang musyrik zaman dahulu apa terkenal berhala di kalangan mereka? Lata, Uzza, Manat. Lata, Uzza, Manat. Lata itu kuburan orang soleh. Orang soleh dikubur, kuburannya diagungkan. Itu merupakan kesyirikan di masa dahulu. Kemudian Uzza, pohon besar, kasih selambu itu, kasih selambu. Jamaah hormati, kemudian Manat itu wujudnya berhala. Kalau di Mekah berhala paling besar Hubal. Lah ini persis perilaku orang musyrik. Ini hati-hati. Belum lagi nanti ada tradisi di masyarakat suran. Suran itu sedekah kepada bumi, sedekah kepada laut, ya, atau yang lainnya. Kasih persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini bahaya. Kasih persembahan, apalagi yang dipersembahkan demikian banyak. Pernah kita sampaikan, seekor lalat dipersembahkan kepada selain Allah, dakhalan nar bidubabah, mengantarkan masuk neraka. Apalagi persembahannya demikian bernilai. Lah ini hati-hati, hindari kedoliman. Yang pertama syirik. Lah termasuk kesyirikan yang ada di masyarakat kita, bulan Muharram diyakini bulan sial. Diyakini bulan sial. Walaupun alhamdulillah ini sudah mulai didobrak. Dengan dakwah tauhid, dakwah sunnah, orang sudah mulai berani. Kalau zaman dahulu surah kok ada undangan manten, jarang sekali. Jarang sekali. Tapi kalau Dzulhijjah, wah masya Allah itu. Kemarin akhir-akhir Dzulhijjah itu ada seorang ngomong, aku mau sedino jagong ping telu. Kata dia. Neng kata dia jagong ping telu itu sambat gitu lah. Jadi bukan seneng. Ya saya cuman gojek aja. Berarti sedino mangan enak terus, nggak usah masak. Iya, mangan enak. Ning regane larang katanya. Tapi coba masuk bulan Muharram, mulai sepi itu. Mulai sepi karena diyakini bulan sial. Mereka tidak berani mengadakan hajatan. Mereka tidak berani memulai membangun rumah. Mereka tidak berani pindahan rumah. Mereka tidak berani memulai merintis usaha. Padahal Muharram itu bulan mulia, afdaluha, bahkan paling afdolnya. Diyakini sebagai bulan sial. Saudara yang saya hormati, ini syirik. Kerusakan keyakinan Muharram itu bulan sial itu tiarah. Nanti dalam hadis at-tiaratu syirkun, at-tiaratu syirkun. Tiarah itu syirik. Kalau zaman jahiliyah, tiarah itu seseorang merasa sial dengan burung. Kalau mendengar suara burung langsung muncul keyakinan sial. Kalau enggak melihat burung, misalkan mau bepergian keluar rumah, begitu keluar kok dia lihat ada seekor burung yang bertengger di atas dahan tapi murung, itu langsung rasa situ mangkat wae, mulih wae. Loh kenapa? Lah itu isyarat itu. Burung saja murung. Padahal murungnya burung itu bisa karena sakit, bisa karena kademen esok-esok, bisa karena kelaparan, tapi langsung merasa sial.
dan nanti makna istilah lebih luas. Kalau seseorang merasa sial dengan suara, dengan kejadian, dengan waktu, dengan sesuatu yang dimaklumi, itu namanya tiarah. Seperti itu merupakan kesyirikan. Apalagi kalau diurai, lihat penjelasan ulama. Kerusakan tiarah itu pertama perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita Muslim masih seperti itu, berarti belum paham. Tiarah itu perilaku jahiliyah yang ditentang oleh Rasulullah SAW. Kerusakan yang kedua, qat'u tawakkulihi 'ala Allah wa i'timadu 'ala ghairihi, memutus tawakal kepada Allah. Orang kalau sudah tiarah, pasrahnya bukan kepada Allah, tapi kepada sesuatu saudara yang hormati selain Allah Subhanahu wa taala. Besar itu kerusakannya kalau orang sudah bersandar kepada selain Allah, rusak. Seorang mukmin benar keimanannya, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Tapi kalau orang kena penyakit tiarah, tawakalnya kepada Allah diputus. Tawakalnya kepada selain Allah. Kerusakan yang kedua. Kerusakan yang ketiga, ta'alukun bi amrin la haqiqatalahu. Kata para ulama, bergantung dengan sesuatu yang tidak ada hakikatnya. Kan kadang nggak ada hubungannya. Apa hubungannya kematian dengan suara burung? Kan kadang kalau orang awam malam hari ada suara burung, kaok kaok, sopo iki sing arep mati. Nggak ada hubungannya. Kalau di masyarakat kita ada mbret gantil. Itu sehari itu kalau mbret gantil kan suaranya keras, tapi neng hati itu teriris-iris. Gitu kan. Itu langsung orang, wah, kayaknya arep ono sing mati. Apa hubungannya? Namanya burung mengeluarkan suara. Itu hal yang lumrah. Saudara yang saya hormati, ini bergantung dengan sesuatu yang tidak ada hakikat. Kalau seorang muslim ketika bergantung dengan sesuatu yang diyakini, itu dua. Secara syariat sebagai sebab, secara kauniyah sebagai sebab. Kalau secara kauniyah bukan sebab, diyakini sebab, syirik. Itu merupakan kesyirikan. Ini kerusakan daripada tiarah. Nah, sikap yang benar, kalau seorang sial, itu dia harus yakini ini merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah takdir, memang sudah Allah tuliskan. Yang kedua, kalau seorang mendapatkan kesialan itu, koreksi diri. Karena tidak ada satu musibah yang menimpa kita kecuali sebab pola tingkah kemaksiatan kita. Itu sikap yang kedua. Sikap yang ketiga, perkuat tawakalnya. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang sahih, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yuthibu bitawakul. Tiara itu syirik. Wa ma minna illa. Di antara kita kadang tidak selamat. Tidak selamat. Saking kentalnya keyakinan tiara, kadang dalam diri kita kena pengaruh. Numpak motor, nabrak kucing. Pikirannya, waduh, kengko arep kecelakaan. Saking kentalnya keyakinan di masyarakat. Banyak itu orang, kalau seperti ini luar biasa banyaknya, apalagi di negeri kita. Ini wa ma minna illa. Di antara kita nggak bisa lepas, tapi Allah akan hilangkan dengan tawakal. Makanya seorang muslim jangan pernah lepas bersandarnya kepada Allah, walaupun hanya tarfata ain, hanya sekejap pandangan mata. Jangan lepas bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun hanya sekejap pandangan mata. Nah, ini dihilangkannya dengan tawakal. Ini sikap yang benar. Hanya bertawakal kepada Allah. Ya sudah, keluar rumah walaupun mungkin nyanti mas neng pasar. Loh, ini Jumat Kliwon loh. Ada apa dengan Jumat Kliwon? Geblake banyu. Kan orang Jawa itu kalau kematian baik itu dianggap hari sial. Saya pernah ada orang ketika anak saya mulai berdiri jalan itu, kui tulisan. Jadi hari ketika anakmu bisa berdiri jalan itu tulisan. Kenapa? Itu berarti nanti kalau kamu pakai untuk hal-hal, mulai usaha, bangun rumah, misalkan
apik. Kenapa? Karena anak mulai berdiri dan berjalan. Saudara yang saya hormati, apa hubungannya? Sikap yang benar itu tawakal. Sikap yang benar itu optimis. Nabi kita Muhammad SAW, yu'jibuni al-fa'lu. Wa mal fa'lu ya Rasulullah? Qala al-kalimatu thayyibah. Nabi itu suka dengan al-fa'lu. Fa'lu itu kalimat yang baik, optimis. Makanya dituntunkan kepada kita setiap kesempatan baik sangka kepada Allah. Sampai pun mendapatkan musibah, orang yang beriman baik sangka kepada Allah. Kenapa kok Allah kasih musibah? Oh, Allah akan sediakan pahala yang besar. Allah akan sediakan pahala yang besar. Dia yakin semua yang dia tidak suka itu ada kebaikan-kebaikan. Saudara yang saya hormati, hindari kedoliman, lebih khusus syirik. Lebih umum semua kedoliman. Yang kedoliman itu kalau umum cakupannya kepada 3. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haram. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian atas kalian haram. Atas kalian haram. Berarti hindari kedoliman seputar darah. Kalau dalam Islam, berperang pada bulan mulia tidak diperbolehkan, kecuali kalau membela diri kita diserang. Tapi kalau menyerang itu tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, makanya disebut Syawal. Syawal itu naik. Orang-orang zaman dahulu bulan Syawal, senjata mereka itu mereka naikkan, mereka simpan. Persiapan menghadapi bulan Dzulqa'dah yang itu bulan mulia. Lah ini jangan dolimi dengan darah. Jangan dolimi dengan harta. Kapan seseorang mendolimi dengan harta? Kalau mengambil harta saudaranya tanpa 2. 1, kerelaan hati. Yang kedua, muamalah yang syar'i. Kan kita boleh gunakan harta saudara kita. 1, ketulusan hati. Yang ketulusan hati itu bisa hadiah, bisa sedekah. Contohnya, itu HP-nya si fulan, kenapa kamu bawa? Oh, kemarin dia sudah jenuh, kemudian dihadiahkan ke saya. Itu baru boleh. Yang keduanya, dengan muamalah yang syar'i. Itu HP-nya si fulan, kenapa kamu bawa? Kemarin dia butuh uang, suruh beli saya. Itu diperbolehkan. Di luar itu nggak boleh. Kedoliman dengan harta itu satu perkara yang keras di bulan-bulan mulia. Yang ketiga, kedoliman seputar kehormatan. Bisa dengan dicaci, difitnah, dighibah, atau yang lainnya. Saudara yang saya hormati, pembahasan yang pertama, bulan mulia itu sambut dengan 2. Perbanyak amal soleh. Kemudian yang keduanya, hindari kedoliman. Pembahasan yang kedua, bulan Muharram itu mengingatkan kepada kita besarnya nikmat umur. Kan bulan Muharram itu dijadikan oleh Khalifatul Rasyid Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai awalu suhuri sanatil hijriyah, awal bulan dalam tahun hijriyah. Makanya kalau masuk bulan Muharram, masuk tahun baru. Tahun baru tambah umur. Berarti pembahasan yang kedua, kaifiyatus syukri nikmatil umur. Bagaimana seseorang mensyukuri nikmat umur? Mensyukuri nikmat umur. Kalau masuk Muharram, ingat, alhamdulillah, umur saya tambah 1 tahun. Kan kalau masih bulan Dzulhijjah, masih tahun yang lalu, begitu masuk tahun baru, bertambah usianya. Pembahasan yang kedua, bagaimana mensyukuri nikmat umur. Para ulama terangkan yang pertama, mensyukuri nikmat umur itu istis'aru qimatil waqt, menyadari besarnya nilai waktu. Besarnya nilai waktu. Umur itu, saudara yang saya hormati, termasuk kenikmatan yang luar biasa. Sampai nanti para ulama membahasakan a'dhamu malaidal insan huwa umruhu anal mala wal jaha wal banin wad dunya laisat syai'an idza intaha amadul hayat. Sesuatu yang paling agung yang dimiliki oleh manusia itu umur. Harta, kedudukan, pangkat, jabatan, anak, dunia,
laisat syai'an, nggak ada nilainya itu. Kalau nikmat umur itu sudah Allah ambil, kalau nikmat umur itu sudah berhenti, nggak ada nilai. Walaupun itu Pak Jenderal, neng mati, iya, neng mati. Walaupun itu juragan besar kaya raya, mati. Saudara yang saya hormati, itu nggak ada nilai. Makanya Nabi SAW ketika beliau menghasung ingat kematian, aksiru dzikra hadimil ladad, perbanyak oleh kalian mengingat pemutus keledatan. Ai al-maut, semua keledatan dunia ini masih bisa dirasakan kalau orang masih punya nikmat umur. Tapi kalau nikmat umur dicabut, nggak bisa. Lah ini betul-betul diingat. Qimatul waqt, nilai daripada waktu, nilai berkaitan dengan umur. Masya Allah, luar biasa. Saudara yang saya hormati, dari apa yang kita miliki, itu tubuh kita sendiri saja, paling mahal umur itu. Paling mahal umur. Kalau seorang misalkan kena musibah, tangan patah, masih bisa cari tangan palsu. Kaki patah, masih bisa cari kaki palsu. Gigi habis, masih bisa cari gigi yang palsu. Walaupun kalau dikasih gigi yang asli, ya ora gelem. Giginya wong mati itu diteteli, kemudian dipasang pada dirinya. Gigimu itu asli loh. Jadi gue wong mati dipasang gonmu, ya nggak mau ya. Tapi coba lihat, kalau anggota tubuh kita masih bisa sampai yang paling vital, jantung. Ini kecanggihan anugerah dari Allah, masih bisa dicangkok itu. Tapi coba kalau umur, kalau nyawanya hilang, Mas, golekno bekas-bekasan nyawa itu, nggak ada, tidak akan dia dapatkan. Menunjukkan nilai umur, nilai kehidupan itu satu nikmat yang luar biasa. Satu nikmat yang luar biasa. Karenanya Nabi katakan, nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas. Dua nikmat yang kebanyakan manusia lalai. As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu luang. Sehat, waktu luang. Apa waktu luang? Umur. Itu dua modal yang para ulama terangkan. Kemaslahatan dunia, kemaslahatan agama akan bisa diraih kalau seseorang memiliki dua ini. Sehat, waktunya longgar. Kalau nggak sehat, waktunya longgar, nggak bisa itu. Longgar apa ora? Longgar. Ya wis ana ayo dolan piye? Oh, bahaya ora kuat. Kayak orang sakit itu kan waktunya longgar. Apalagi di rumah sakit, 24 jam nganggur itu. Tapi nggak punya kesehatan, nggak bisa. Sebaliknya orang ketika misalkan punya kesehatan, tapi nggak punya waktu, nggak ada nikmat umur, nggak bisa itu. Modal kebaikan itu dua ini. Poin pertama, kalau seorang pengen mensyukuri nikmat umur, saudara yang saya hormati, ingat besarnya nilai waktu itu. Makanya tidak mengherankan kalau nanti di akhirat tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. Pertama, an umri fima afna. Yang kedua, wa an sababi fima abla. Yang ketiga, wa an malihi min aina iktasabu wa fima anfaqahu. Yang keempat, wa an ilmihi madza amila fi. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat kecuali dimintai tanggung jawab 4. Pertama, umurnya. Itu dihabiskan untuk apa? Dihabiskan untuk apa? Yang kedua, masa mudanya. Yang ketiganya, hartanya dari mana, kemana diinfakkan. Yang keempatnya, ilmunya sudah belum diamalkan. Allah gugat pertama kali nikmat umur, menunjukkan nikmat umur ini luar biasa. Bahkan nanti dalam ayat, ketika orang berteriak di neraka, wahum yastarihuna fiha Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Mereka berteriak di neraka. Apa teriakannya? Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari neraka, supaya kami bisa beramal berbeda dengan dahulu yang aku amalkan. Dahulu yang aku amalkan. Apa jawaban Allah? Allah menjawab, awalam nu'amirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakara wa ja'akumun nadir fadzuqu
fama lidzalimina min nasir. Kata Allah, apa belum cukup umur untuk menjadi ingat? Digugat pertama kali nikmat umur, belum cukup. Dikasih umur belum cukup untuk menjadi ingat. Yang keduanya Allah gugat, wa ja'akum munadzir, belum datang pemberi peringatan. Pemberi peringatan itu kalau dalam tafsir 3. Satu, Nabi kita Muhammad SAW belum diingatkan. Dulu ketika di dunia, kalau bahasa kita, belum mendengar surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Manusia rugi kecuali yang memiliki 4 sifat. Urung tahu krungu? Itu yang pertama. Baca aku menadir. Allah gugat, belum datang pemberi peringatan. Pemberi peringatan yang kedua, usia. Karena orang itu kalau dikasih usia bertambah, itu peringatan. Itu peringatan. Cuman orang itu bertambah usia biasanya lupa. Sampai nanti diterangkan usia menua, tapi ada 2 yang tidak menua. Apa itu? Syahwat. Orang itu kadang tambah umur tapi syahwatnya semakin bergejolak, itu tidak berkurang. Hasratnya kepada duniawi semakin kuat. Itu kadang seperti itu. Saya pernah ada seorang yang saya pandang soleh, tapi sudah sepuh gitu. Isinya meninggal. Ngomong, Mas, aku golekno konco sholat, Walaupun saya sudah nggak kerja, tapi saya punya penghasilan. Dia sampaikan punya toko di sini disewakan. Anak-anaknya itu juga setiap bulan kasih pensiunan. Ya, dia pengen cari teman untuk sholat, teman untuk ngobrol. Kemudian ada seorang yang sama, perempuan sudah sepuh, suaminya sudah meninggal. Ya kita iseng-iseng aja, ibu mau berkeluarga dengan bapak ini. Kalau urusan nafkah, bapaknya ini mampu. Bapak ini cuma pengen cari teman untuk bersama-sama di usia tuanya. Kemudian setelah kita proses, itu kita kenalkan. Setelah itu nggak jadi, ngomong, Mas, yen golek ke aku ki tuwek ora apa-apa. Ning sing dicokot alot katanya. Jadi tuwek dicokot alot. Waktu itu saya nggak paham. Tuwek dicokot alot itu piye? Pengine ternyata yang sudah tua ora apa-apa, ndang mati ora apa-apa, ning sing duwe pensiunan. Usia menua itu fitnah, syahwatnya juga berat. Lah ini saudara yang saya hormati, hati-hati ini. Ini kelak Allah akan gugat. Kalau sudah usia tua, kok belum sadar? Yang ketiga nadir itu uban. Uban itu termasuk peringatan. Oh, sudah waktunya ya sore. Walaupun nggak semua kalau sudah beruban itu sudah bertua, belum tentu. Tapi saudara yang saya hormati, para ulama tafsir, wa ja'akumun nadir. Cakupannya 3 ini. Ini poin yang pertama, mensyukuri nikmat umur, menyadari besarnya nikmat umur. Yang kedua, sebelum masuk yang kedua, termasuk besarnya nikmat umur itu orang harus sadar umur itu amanah. Makanya nanti di dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Nah, ini amanah supaya kita isi kehidupan kita dengan ikhlas nyontoh Nabi. Ini poin yang pertama. Yang kedua, saudara yang saya hormati, mensyukuri nikmat umur, isi dengan istighfar dan taubat. Kenapa kalau nikmat umur itu dengan istighfar dan taubat? Karena semua kita nggak lepas dari salah. Man dalladzi lam yukhti, apa ada orang yang nggak salah? Nggak ada. Kecuali orang yang gila. Kalau orang yang gila itu nggak salah. Saya itu ada tetangga yang kurang sempurna, tapi saya sering mencandai. Jadi ada ibu-ibu sudah sepuh itu, biasanya saya panggil, Assalamualaikum Bude gitu. Itu siapa nih? Wes rasa cerewet. Dan namanya orang tidak waras, kita nggak marah. Kalau selain orang yang tidak waras, apa ada orang yang nggak salah? Nggak ada yang lepas dari kesalahan.
Padahal kesalahan itu kegelapan. Kesalahan itu kegelapan. Sudah sering disampaikan. Sayyi'ah itu melahirkan 5. Kegelapan wajah, kegelapan hati, sumber masalah dan penyakit. Kemudian sempit rezeki, dibenci makhluk. Makanya kalau seorang mensyukuri nikmat umur, istighfar dan taubat. Tidakkah cukup teladan dari Nabi kita Muhammad? Sehari semalam tidak kurang 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini mensyukuri nikmat umur itu dengan istighfar dan taubat. Dengan istighfar dan taubat. Perbanyak istighfar dan taubat. Yang saya pernah sampaikan pelajaran dari surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Surat An-Nasr itu ada 2. Pertama, itu kabar gembira terhadap kaum muslimin. Kota Mekah akan ditaklukkan. Manusia akan berbondong-bondong masuk agama Allah. Makanya sahabat ketika turun surat An-Nasr ini gembira. Wah, ini akan ada kemenangan. Tapi yang kedua, surat An-Nasr itu penghabaran ajalnya Rasul semakin dekat. Nanti makanya Ibnu Abbas ketika turun surat An-Nasr, cerdasnya beliau nangis. Sama orang heran, kamu itu kok akan ada kemenangan kok malah nangis. Apa kata Ibnu Abbas? Ini isyarat wafatnya Nabi. Isyarat wafatnya Nabi. Nabi itu utusan Allah. Kalau sudah selesai tugasnya, berarti menghadap Allah. Betul itu. Gak lama beliau salah meninggal. Tapi lihat, ketika seorang sudah dekat dengan ajal, dalam surat itu ada 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Pertama, sucikan Allah. Sucikan Allah itu subhanallah, subhanallah. Yakini Allah suci dari segala aib dan kekurangan. Itu tauhid. Yang kedua, bihamdi rabbika, syukur. Orang kalau semakin tambah usia, alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Kenapa? Karena nikmat hidup itu kesempatan. Yang ketiganya istighfar. Semakin bertambah usia, astagfirullah, astagfirullah. Ini mensyukuri nikmat umur. Yang kedua, taubat dan istighfar. Yang ketiga, memanfaatkan waktu untuk ketaatan. Memanfaatkan waktu untuk ketaatan. Yang wajib dulu. Nanti kalau wajib sudah, tambahkan dengan an-nawafil, sunnah-sunnah. Ya, bersegera melakukan kebaikan, melaksanakan amal ketaatan. Ini saudara yang saya hormati, mensyukuri nikmat umur. Segera. Makanya dalam hadis, badiru bi a'mali sab'an. Segera beramal sebelum datangnya 7 hal. Ya, salah satunya kematian. Orang kalau berbicara kematian itu nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Kematian itu datangnya mendadak tanpa permisi. Tanpa permisi. Ada orang ketika makan mati. Sampai para ulama kasih contoh, orang berangkat dengan membawa kendaraan, dia sendiri yang nyetir, pulang ditumpah ke mobil itu. Ditumpah ke mobil, nggak sedikit kok. Kematian itu tidak ada yang tahu. Makanya bersegera memanfaatkan nikmat umur untuk ibadah. Sampai Nabi ingatkan, igtanim khamsan qabla khamsin. Gunakan 5 sebelum 5. Salah satunya hayataka qabla mautika. Kan 5. Kaya sebelum miskin, sehat sebelum sakit, kemudian sempat sebelum sulit, kemudian masa muda sebelum tua. Yang nggak bisa dirubah cuma 2. Cuma 2 umur itu. Kalau kaya sebelum miskin, orang kaya jatuh miskin, bisa nggak menjadi kaya lagi? Masih bisa. Orang sehat menjadi sakit, bisa nggak menjadi sehat lagi? Masih bisa. Orang longgar menjadi sempit, wah ini repot banget. Bisa nggak nanti kembali tidak repot? Bisa. Tapi nikmat umur, muda sebelum tua. Kalau tua kembali muda, nggak bisa. Umurnya pinten toh mbah? 80 tahun. Aku jane pengen bali 17 tahun lagi. Ya nggak bisa. Umur itu nggak bisa. Makanya pergunakan sebaik-baiknya. Sama apalagi kalau sudah hidup dan mati. Mau mati,
Ya Allah, kembalikan lagi. Ambok teriak sak kerase. Nggak mungkin bisa. Kan ada dalam ayat orang ketika datang ajal, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, undur walaupun saknyuk, nggak bisa. Nah, ini sikap yang ketiga, makmurkan dengan ketaatan. Yang keempat dengan doa. Mensyukuri nikmat umur itu dengan doa. Talabul mazid minat taufik wasadaq. Minta kepada Allah tambahan taufik dan kelurusan. Banyak minta sama Allah. Allahumma hdini wasadidni. Allahumma hdini ya hidayat at-tariq wasadidni sadada sahmi. Ya Allah, kasih hidayah kemudian luruskan. Kasih hidayah supaya di atas jalan sunnah. Setelah itu luruskan sebagaimana lurusnya anak panah. Nanti kalau seorang diberikan as-sabat, kekokohan, itu nanti husnul khotimah. Itu minta diberikan nikmat umur, ya Allah kasih hidayah, kasih kelurusan. Demikian pula nanti dalam doa, waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikan kehidupanku itu tambahan kebaikan. Jadi kita minta sama Allah, tambah usia, tambah baik. Tambah usia, tambah baik. Ini yang keempat. Yang kelima, mensyukuri nikmat umur itu merenungkan kematian. Merenungkan kematian. Merenungkan kematian itu akan tumbuh syukur nikmat umur. Alhamdulillah. Loh kan kadang kita lihat di sekitar kita, orang-orang sekitar kita sudah mendahului kita. Sudah mendahului kita. Padahal diberikan kehidupan itu nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi dulu melarang ziarah kubur. Sekarang ziarahlah. Karena ziarah kubur itu turikul qalba, tutmi'ul aina, tudzakirul akhirah. Satu, melembutkan hati. Orang kalau ingat mati, hatinya lembut. Kalau orang hatinya lembut, semakin semangat mendekat kepada Allah. Yang kedua, menjadikan air mata meleleh. Air mata meleleh itu alamat kelembutan hati. Yang ketiganya, mengingatkan akhirat. Yang terakhir, saudara yang saya hormati, mensyukuri nikmat umur, mukhalafatun nafs, menyelisih hawa nafsu. Karena kalau hawa nafsu itu kita turuti, umur kita nggak ada nilai. Disebutkan di dalam hadis, salasun muhlikat, ada 3 hal yang membinasakan. Suhun muta', hawan muttaba', ijabul mar'i bin nafsihi. 3 hal yang menghancurkan. Bakhil ditaati. Yang kedua, hawa nafsu diikuti. Yang ketiganya, seorang takjub dengan dirinya sendiri, ujub. Salah satunya hawan muttaba'. Makanya dalam Islam, hawa nafsu itu yang pertama kendalikan. Fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kedudukan Rabbnya di hadapan Allah, menahan nafsu, menahan jiwa dari hawanya, jannah sebagai tempat tinggalnya. Ini kalau ingin nikmat umur itu bernilai, jangan memperturutkan hawa nafsu. Hawa nafsunya hatta hawahu tabaan lima ji'tu bihi. Hawa nafsunya digiring sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Pembahasan kedua, saudara yang saya hormati, seputar Muharram itu besarnya nikmat umur. Terakhir, pembahasan terakhir seputar Muharram ini beredar di kebanyakan orang. Ini saya ambil dari ucapan Dr. Shalih Fauzan. Kalau masuk bulan Muharram itu ramai membahas tentang hijrah. Karena keyakinan di masyarakat, Muharram itu dipilih katanya awal hijrah Nabi ke kota Madinah. Walaupun yang benarnya hijrahnya Nabi itu sebenarnya bukan Muharram, tapi di bulan Rabiul Awal. Ya, kata para ulama, bulan Muharram itu Nabi baru ada azab, baru ada persiapan. Iya, tapi bulan Muharram kebanyakan membahas hijrah. Nah ini kita pun juga begitu, termasuk yang memang bagus. Kalau seorang masuk ke tahun baru Hijriah, cobalah perbarui hijrahnya. Hijrah ini amalan yang luar biasa. Silakan buka Al-Anfal ayat yang ke-74. Kata Allah di surat Al-Anfal 74, "Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfirah wa rizqun karim." Orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah. Orang-orang yang melindungi, membela orang yang berhijrah.
Siapa yang melindungi dan membela? Sahabat Ansor. Allah memberikan pertama, mereka itulah mukmin yang sebenarnya. Allah puji. Siapa yang bisa mengumpulkan tiga? Amanu wa hajaru wa jahadu. Itu mukminuna haqqan. Yang keduanya lahum maghfirah, mendapatkan maghfirah. Yang ketiganya rizqun karim, rezeki yang mulia. Maka kalau bulan Muharram, salah satunya coba kita perbari hijrah. Hijrah nanti cakupannya 5. Pertama, kalau tinggal di negeri kafir, itu ketika punya kemampuan, punya syariat pindah. Punya syariat pindah. Kalau di negeri kafir punya kemampuan ada syariat pindah, berarti asalnya datang ke negeri kafir itu ada syarat. Ada syarat. Kalau datangnya karena dakwah, karena berobat atau sebab yang lain, ya boleh. Berdagang boleh, tapi dia harus punya agama, punya akhlak, ya, supaya nanti selamat dari fitnah, syahwat dan subuhat dari negeri kafir. Dari negeri kafir. Jamaah hormati, tapi kalau datangnya hanya sekedar tamasya, kata beliau, pendapat yang melarang itu lebih kuat. Karena kalau orang tamasya ke negeri kafir, ya sudah, hanya sekedar untuk menguatkan perekonomian mereka, kemudian menjadikan mereka itu kelihatan besar dan seterusnya. Ini yang pertama, hijrah dari negeri kafir. Yang kedua, hijrah dari kemaksiatan. Karena al-muhajiru, kata Nabi, man hajara manahallahu anhu. Muhajir itu orang yang meninggalkan apa yang Allah larang, meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah, ini yang kedua, mari kita hijrah dari maksiat, dari syirik, dari kemudian kemunafikan, dari seluruh amal yang buruk, akhlak-akhlak yang buruk, kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Ini hijrah dari kemaksiatan. Dan ini sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Misalkan orang dulu suka ke dukun, nah sekarang sudah saya hijrah. Dulu suka nguri-uri kuburan, sekarang saya sudah berhijrah. Ini hijrah yang kedua dari kemaksiatan menuju ketaatan. Yang ketiga, hajrul usab, meninggalkan pelaku maksiat. Nanti ada ayat, wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila. Sabar terhadap apa yang mereka ucapkan. Muhammad, sabar terhadap orang yang mendustakanmu. Tinggalkan mereka dengan cara yang baik. Nah, ini supaya kita meninggalkan pelaku maksiat. Makanya teman kental, konco akrab, jangan orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang fasik, ahli bid'ah, jangan. Itu kalau teman akrab. Tapi kalau muamalah sama orang kafir boleh. Nabi saja meninggal, baju besinya masih tergadai pada orang Yahudi karena makanan. Itu muamalah. Tapi kalau teman akrab, itu jangan, tidak diperbolehkan. Itu pelaku maksiat, tinggalkan. Ini perintah dalam syariat. Bahkan kesempurnaan hijrah itu kalau orang meninggalkan komunitas yang buruk. Saya pernah kasih contoh, kalau orang misalkan sudah tidak mau mabuk, tapi dia tidak meninggalkan komunitas pemabuk, nggak akan baik. Nanti akan kembali lagi itu. Ya, lho iki piye? Ngomong wis tobat dari mendem. Lah kok masih menjadi admin pangunci, paguyuban ngunduk ciu. Ya. Oh, saya wis ora penak wis batut akrab. Ya tinggalkan. Kan kisah pembunuh 100 orang itu. Kalau kamu pengen bertobat, tinggalkan kampungmu yang buruk, pindah ke kampung yang baik. Fa'budillah ma'ahum, bersembah Allah bersama mereka. Ini yang ketiga, itu meninggalkan pelaku maksiat. Yang keempat, hijratul qulub ilallahi wa rasul. Hijrahnya hati kepada Allah dan Rasul. Apa artinya? Ikhlas, ittiba. Ayo mulai sekarang ikhlas ittiba. Ikhlas ittiba, kembali kepada Allah dengan ikhlas, kembali kepada Rasul dengan ittiba. Yang terakhir, hijrah kepada kitab dan sunnah. Hijrah kepada kitab dan sunnah. Syirik itu tanpa dalil. Kemudian bid'ah, khurafat tanpa dalil. Ta'assub kepada pendapat orang per orang, kepada mazhab tertentu, itu menyelisih Quran dan sunnah. Lah ini hijrah kepada Quran dan sunnah. Semuanya dikembalikan sesuai dengan ketentuan syariat. Saudara yang saya hormati, ini 3 keagungan, kemudian 3 amalan yang dipersiapkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik perjumpaan kita dengan bulan Muharram menjadikan kita lebih baik, sehingga keagungan bulan Muharram mengantarkan kita menggapai kebaikan yang sangat banyak. Demikian,
Sebelum ditutup barangkali ada yang tanyakan, kalau bisa kita jawab. Tadi sampaikan di 4 bulan haram itu ketika melakukan kebaikan untuk ibadah, pahalanya berlipat gandakan. Bagaimana ketika mengamalkan hal itu dan memaksiatan, apakah Tuhan juga berlipat gandakan? Jadi kata Ibnu Abbas, wa ja'ala danbu fihi na'atom. Dosa yang dilakukan pada bulan mulia itu pun juga berlipat. Itu pun juga berlipat. Kan berlipatnya dosa itu satu dipengaruhi jenis dosa. Makanya ada pembahasan al-kabair, ada pembahasan nawaqidul Islam. Itu semakin jenis tertentu dosanya semakin besar. Yang kedua dampak kerusakan. Dampak kerusakan. Makanya sama-sama merampas harta, nyolong dengan merampok, dengan membegal, itu lebih besar dosanya membegal. Apa sih bedanya nyolong? Kalau nyolong itu nanti mengambil dengan cara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpanan. Dari tempat penyimpanan, misal disimpan di gudang, di wongi nggak ada, kita curi, itu mencuri. Tapi kalau merampok, orangnya ada, bondo konyowo, itu namanya merampok. Tapi kalau begal, koti utorit, cegat di jalan. Apa kerusakannya? Menghilangkan rasa aman. Menghilangkan rasa aman. Keamanan itu puncak kemaslahatan negeri. Makanya Ibrahim itu meminta Rabbi ja'al hadza baladan aminah. Nah ini jenis kerusakan yang ditimbulkan itu semakin besar dosanya. Kemudian tempat orang mengadakan kedoliman di tanah haram, dosanya lebih besar. Kemudian yang terakhirnya waktu. Wallahu ta'ala. Makanya ya kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari segala bentuk kemaksiatan. Wallahu ta'ala. Cukup. Itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.